4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Kembali saya Yunika hadir menemani Anda di Dialog UMKM ya. Nah kali ini saya bersama dengan Mama Nita. Halo, assalamualaikum Mama Nita. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cerita dulu sedikit ini pertemuanku dengan Mama Nita ya. Jadi kemarin sempat ketemu di Panlos Kak Di, Iya, di pelantikan. pas pelantikan Pemuda Pancasila. Terus saya dikenalkan bahwa ini ada owner nasi kuning Mama Nita yang viral kayaknya di Pengayoman Kak Di dekat Pasar Segar. Ya, jadi luar biasa sekali disempatkan waktunya, jadi tidak masa-masa pagi ini. Sudah masak. Oh, sebenarnya persiapan. Sementara berlanjut. Oke deh, iya. Baik Mama Nita, mungkin mengawali jumpa ini di Dialog UMKM ya. Cerita sedikit dulu ini tentang kisah kenapa sampai mau Ki juga ikut jadi aktivis Pemuda Pancasila, terus sambil merintis juga ini nasi kuning Mama Nita ini, awal-awalnya dulu cerita Ki dulu ini. Dari awal. Iya boleh sampai akhir juga. Jangan sampai akhir, belum ada akhirnya ya. Sampai sekarang yang langsung jadi viral pasti ada, tidak langsung viral ya, ada fasenya bagaimana sampai bisa Mama Nita ini terkenal di Kota Makassar. Iya. Kalau dibilang mungkin terkenal, mungkin berjalannya waktu ya. Iya. Tapi dari mulai itu awal sebenarnya bukan nasi kuning. Oke. Bubur. Oh, bubur. Iya, bubur kacang hijau. Iya. Jadi jualan bubur kacang hijau Ki dulu. Selama 2 tahun. Itu tahun-tahun berapa itu Kak waktu? Mulai jualan saya itu tahun 2004. 2004. Iya. Oke. Bulan 1 tanggal 14. Dia diingat. Iya, jadi setiap itu di tanggal itu pasti dirayakan di warung. Oh, di tangga bulan 1 Tanggal 14. tanggal 14. Iya, di tahun 2004. Itu dulu jualan bubur kacang hijau. Keliling. Oh, 3 roda ya. Siapa yang bawa? Suami. Masya Allah. Jadi kita jadi sama-sama Ki. Sama-sama dorong yang bentuk beca. Iya. Iya, terus Selama 2 tahun berjalan waktu, alhamdulillah nabung 5.000 di celengan. Beli 3 roda yang kaisar. Oh, yang kaisar. Kaisar itu sempat mulai belajar nasi kuning. Mulanya itu cuma 3 liter. Iya, 3 liter ya. Karena saya tidak tahu juga modal masak, akhirnya cuma telur. Bagaimana sih cirinya kalau nasi kuning di Makassar cuma telur, ayam, tempe gitu. Iya. Berjalan waktu 2 tahun agak sudah mulai masak ayam, sudah bermacam menu karena persaingan di kiri kanan sudah ada di depan kita. Iya. Tapi waktu ini memang kita belajar sendiri masak atau ada resep dari orang-orang tua? Oh, belajar sendiri Ki Mas. Jadi rasanya seperti apa supaya. Nah, waktu jual bubur kacang hijau kenapa bisa langsung Ki berpikir mau jual nasi kuning juga ini? Kalau pagi kan bubur kacang hijau pagi itu banyak yang bertanya kenapa enggak bawa nasi kuning. Saya mulainya itu dari pelanggan Pelanggan. Iya. Sekitaran mana Ki jualan dulu? Pengayoman. Oh, di ujung situ. Pengayoman sampai ujung Todopuli. Keliling perumahan. Oh, keliling perumahan Ki. Jadi deh, luar biasa itu karena jualan dari bubur kacang hijau terus nasi kuning, terus kenapa sampai besar itu sekarang? Pasti ada. Kalau dibilang mungkin besar, belum mungkin dikatakan besar karena terkenal ya. Masih bertahan di pinggir jalan. Oh, jadi ini masih di pinggir jalan Ki ini. Iya. Jadi jual nasi kuning. Terus awalnya kan 3 liter. Terus bagaimana cerita tak? Iya. 3 liter itu sempat di tahun ke-7 sempat drop, maksudnya ya mungkin persaingan sudah kiri kanan. Baru sedangkan saya ini masih kaisar. Kaisar itu yang di depan saya sudah mobil, di belakang saya mobil. Saya masih bertahan 7.500 harga. Sedangkan yang bermobil itu dia kasih turun harga sampai 5.000. Oke. Tapi saya bismillah tawakal, insya Allah kalau memang rezeki saya, dengan saya rasa saya pertahankan dengan rasa perumahan. Iya. Jadi akhirnya laku. Jam-jam berapa Ki itu jualan waktu awal-awal? Awal-awal itu pagi. Jam 6 sampai jam 12 siang. Selalu habis waktu. Alhamdulillah. Habis terus ya tiap hari. Berawal dari kaisar. Terus bagaimana kita tinggalkan gitu bubur kacang hijau tak?
karena sudah repot masih mana nasi kuning, mana bubur. Iya. Kalau bubur harus keliling. Oh iya, dia harus keliling. Kalau bubur itu menetap enggak, saya rasa kurang. Iya. Terus kita gabung di Karirta ini ya, di aktivis. Kenapa bisa ada keinginan untuk bergabung sebagai aktivis juga pemuda Pancasila ini? Dulu itu mungkin kalau jenuh capek mungkin ya, karena masa di kerjaku pasar, pengayoman, dapur, Iya. itu saja. Iya. Pasar, dapur selama berapa tahun, sampai saya pikir anak saya sudah mulai butuh biaya juga, karena dibilang suka dukanya itu mungkin berjualan di pinggir jalan diusir. Iya. Alhamdulillah pas masuk di Pemuda Pancasila. Ini bertahan selama sudah 8 tahun. 8 iya, di situ. Iya. Jadi cerita tak dulu ini kan sudah dari Kaisar. Terus kenapa sampai jadi nasi kuning begadang ini, kan pagi di kita jualan. Iya. Sekarang malam. Iya. Kalau bercerita mungkin dari awal. Cerita lagi. Masih banyak di waktu. Orang juga ini penasaran. Karena kan sekarang banyak UMKM ingin juga berusaha supaya bagaimana bisa bertahan, bisa jadi viral. Iya. Mungkin kalau dibilang berusaha kita bertahan karena memang kuliner itu Makassar sudah luar biasa. Iya. Ada di mana-mana. Jadi saya selalu kalau dibilang awalnya itu cuma 5 menu. 5 menu itu saya pikir pembeli mungkin bosan, kasihan. Itu saja. Akhirnya saya menambah 10 menu sampai sekarang 18 menu. Alhamdulillah sekarang sudah 22 menu. Banyaknya dia. Iya, jadi dibilang masakan perumahan. Masakan rumah ya. Iya, terus ada banyak yang nonton ini Mama Nita. Ada Ibu Devi, Nur Devi Sandi, ada juga Ridwan Syah Ismail. Katanya bundaku ini. Iya. Dari tahun berapa kita mulai menambah menu yang banyak? Sekarang sudah jalan 7 tahun yang menambah menu banyak, tapi berawal ke sini yang sampai 18 menu itu sudah 4 tahun. Idenya siapa itu yang awalnya yang dari tadinya Kaisar langsung kita ganti mobil. Bertahap bertahap. Dari 3 roda jadi 4 roda. Dulu suami saya prinsipnya kita jualan nabi. Nabi itu maksudnya nambah saja. Nambah porsi itu enggak nambah uang. Jadi sempat itu saya seakan-akan capek saya Pak, enggak ada untung. Karena pernah dulu mau makan tapi mau makan saja yang mau disuap itu tidak ada. Jadi sempat itu bilang kita jualan saja, yang penting kita sudah dapat makan anak-anak, sudah dapat belanja anak, sudah enggak usah pikir untung. Jadi bertahan itu sekitar 3 tahun. 3 tahun itu tidak ada saya lihat. Cuma yang saya lihat itu makan saya sehat, memang bahagia. Bahagia sampai saya pulang. Pak, mungkin agak mending kalau dikurangi nasi porsinya lagi kembali, karena orang kalau sekarang di Makassar mau memang murah tapi mau banyak. Iya. Jadi alhamdulillah memang kewalahan sih waktu gratis nasi, karena memang dulu awal saya 3 tahun 4 tahun itu gratis nasi. Yang dihitung itu menu. Masya Allah. Iya, jadi memang cara jualannya jualan nabi. Terus bagaimana sampai yang bertahan seperti ini? Mungkin karena suami saya selalu diajarkan sedikit banyaknya itu hari Jumat, tidak bisa dilewatkan. Iya. Jadi, karena memang dirasa pada saat itu mau jual bubur itu mau makan saja susah. Iya. Jadi dapat sampai sekarang yang alhamdulillah ya Bu ya. Jadi memang tahu rasanya bagaimana jualannya tidak laku. Iya, alhamdulillah kalau ada yang berjualan di pinggir jalan terus dia bilang kenapa kita bisa bertahan, kenapa kita ndak bangkrut, maksudnya kenapa ndak gulung tikar, sedangkan di samping kita itu lumayan. Iya. Saya cuma bilang kalau memang yang di sebelah itu saja, bilang menunya itu saja, kita bagaimana caranya kita menambah menu lain.
Karena kan pasti pembeli bagaimana caranya, oh yang di situ tetap ada ayam, tapi ada ayam karinya, ada ayam rica. Iya, ada palekonya juga di ada ayam cumi, palek. ada cumi hitam, ada udang goreng kan. Iya. Pasti kan orang bilang yang satunya 5 orang berteman kan tidak sama semua rasa. Iya. Oke, tapi ini kan harganya itu murah sekali nih Mama Nita. Apa ini jadi kira-kira dapat begitu hasilnya dari yang luar biasa murahnya cuma 13.000. Iya. Sampai kan masih ada sekarang 10.000 tuh ayam. Oke, Udang jadi itu 10.000. jadi kantong anak mahasiswa yang biasa itu begadang kodong kerja tugas. Iya. Makan di sini di tempat tak orang Mama nih. Iya, jadi memang kita bersip tak jualan nabi ya. Oke, baik. Dan pendengar, sebentar kita lanjut lagi. Kita hadirkan dulu satu kelong untuk sahabat budaya karena ini kayaknya Mama Nita lagi mengenang masa lalunya yang cukup sangat menangis ya kalau kita ingat yang masa lalu yang mulai dari nol dirintis hingga sampai sekarang ya. Iya, kita dengarkan dulu satu lagu untuk Anda.
Baik, kita lanjut lagi kebersamaan Tak di Dialog UMKM, tentunya tantangan berbisnis si kuning viral di Makassar. Iya, Mama Nita, ini awal ide dari jualan menunya yang banyak itu kan dari kita. Iya. Itu berawal dari setelah kan tadinya jualan pagi. Kenapa Pagi, kita iya. pilih langsung jualan di malam hari? Pasti masih ada pelanggan tak cari yang pagi-pagi itu. Kalau dulu itu masih sendiri, jadi pas Kaisar itu pagi pulang pasar, saya rasa capek sekali kalau lanjut lagi pagi. Tapi ternyata saya memulai dari jam 4 sore. Memang sih lumayan, maksudnya enggak panas di pinggir jalan. Iya. Jadi saya bertahan di malam. Oh, di malam. Jadi awalnya kalau pagi kan subuh-subuh itu Harus masak. harus masak. Jam 3 itu harus selesai. Jadi ini mulai jualan jam 4 sore. Iya, jam 4 sore sampai jam 4 subuh. Ini dibilang nasi kuning begadang. Nah, awalnya kita jual jam 4 sore. Tapi jadi percaya diri mah laku jini atau Insya bagaimana? Allah bismillah tawakal. Yang jelas saya prinsipku sebelum kita keluar dari rumah sudah ditakdirkan mungkin hari ini habis atau tidak. Ada cerita tak pernah sampai tidak laku, apalagi waktu COVID ini? Kalau mungkin tidak laku, mungkin banyak sekali dibilang persaingan, entahlah enggak tahu. Karena maksudnya kalau kita juga masaknya itu di rumah sudah mulai memprotes tetangga karena pembuangan air, sudah dibilang bau ke apakah, tapi kita tetap sabar. Tiba di tempat jualan enggak laku karena bermacam-macam. Jujur, kita enggak bisa percaya, bilang ada yang apa sih bahasanya yang dari bagaimana begitu, tiba-tiba aja pembelian dapat, sedangkan saya menuku itu alhamdulillah selalu yang segar-segar, ayam segar. Ceritanya ini Nabila Anteng dia kasih kisaran atau bagaimana dia celama kan? Iya. Terus pernah dapat pelanggan begitu Ki? Iya, alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah pelangganku enggak percaya, dia bilang, "Bu, yang mungkin entahlah mungkin orang yang sirik atau bagaimana." Iya. Ada baik tidak baik ini tak tidak bagus kini menuta. Tidak baik, maksudnya kelihatan ngebelatun. Kalau dibilang ada 2 minggu saya tidak jualan selama muncul itu. Oke. Karena menu biar tempe. Kalau dibilang pikir ayam mungkin bisa saja ayam. Iya. Saya tidak jamin dari pasar yang dia kasih Kak, tapi bisa itu kan tempe segar. Iya. Saya yang potong, semua yang segar-segar saya yang potong. Itu jadi kita tahu. Saya iya. tahu. Iya. Saya goreng, saya bumbu. Tiba di tempat jualan kenapa penuh belatu. Iya. Jadi 2 minggu kita tidak jualan waktu itu. Terus diprotes dengan beberapa orang pelanggan yang datang. Tapi kalau dia protes saya selalu minta maaf. Itu kuncinya, mau capek saya bagaimana, mau lelah saya bagaimana, tetap saya perlihatkan sama pembeli. Saya tidak mau capek. Terus 2 minggu Ki tidak jualan. Apa yang bisa bangkit Ki kembali? Kenapa bisa kita jualan kembali ini? Karena aku pikir apa pemasukan saya, sedangkan anak-anak saya sudah mau butuh biaya, sudah mau sekolah. Kalau saya ketunggu dia kerja mungkin tidak bisa kasih sekolah anak, tapi kalau kembali juga saya dulu bekerja di MP. MP kan maksudnya gaji pas-pas. Pernah Ki kerja di Mall Panak. Matahari. Iya, oke, baik. Jadi alhamdulillah jualan nasi itu saya pikir walaupun Rp5.000 per hari disimpan, tapi paling tidak kita sudah makan, sudah beli ini, sudah beli, bisa makan apa yang kita mau. Tapi kalau dulu saya bekerja di MP itu di Matahari, pas-pasan. Nah, kita kembali jualan setelah 2 minggu itu ada pegawai atau kita Ji? Masih kita Ji. Nah, terus mulai setelah 2 minggu jualan bagaimana hasilnya Kak? Sudah mulai, artinya pembeli sudah mulai kembali artinya pelangganku sudah mulai kembali ke saya. Alhamdulillah, dengan bismillah lagi saya memulai lagi. Iya, jadi kita memulai lagi ya. Nah, tantangan yang paling sulit ini yang kita rasakan ini selama berbisnis nasi kuning ini. Tantangan itu kalau kita berjualan di pinggir rukonya orang.
Iya, pinggir rukonya. Sementara baru dibuka sudah diusir. Jadi apa yang kita lakukan Kita biasa tuh? pindah ke depan masih diusir lagi. Diusir lagi. Pindah lagi ke depan masih diusir lagi. Kodok. Kalau dipikir mungkin itu yang paling sulit bagi saya, maksudnya mungkin kalau berhadapan dengan 12 mata kompor panas di rumah, mungkin saya rasa masih bisa saya tahan, tapi kalau sudah dimasak terus sudah mau dijual, sudah ada pembeli yang mau makan, tiba-tiba kita diusir. Udah. Entah, maksudnya awalnya itu diizinkan tapi tiba-tiba saja tidak bisa, sudah jualan di sini, pindah di depan masih dia lagi diusir. Itu yang paling berat bagi saya. Paling berat ya, karena apalagi kalau dibilang sudah hujan juga. iya. Sempat kalau hujan kenapa Mbak? Kenapa Kak? Kalau hujan kan maksudnya sudah menghalangi pembeli yang datang. Terus kan kita angin kencang, sedangkan kita masih tenda, masih mobil. Oke. Terus sekarang masih pakai mobil Ki atau bagaimana? Mobil tapi sudah ada tenan, maksudnya Oh, sudah ada dia. maintenance-nya iya. Nah, pas kita bergabung di Pemuda Pancasila, sudah bisa jualan pakai tenan di situ. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah luar biasa sekali. Nah, jualan pakai tenan di situ awalnya sampai viral ini, masuk di sosial media, atau kita sendiri yang punya sosial media untuk disebarkan? Kalau bagaimana dibilang ceritanya? mungkin saya mungkin tidak, karena saya tidak tahu main Facebook atau main Instagram. Iya. Instagram saja tidak ada. Iya. Mungkin pelanggan. Pelanggan Iya, ya. pelanggan mungkin pelanggan yang satu, pelanggan yang kedua Iya. yang video. Karena aneh, karena nasi kuning kenapa ada ikan kering, ikan apa sih bete-bete, Iya. ada palu mara. Nah, dia pikir aneh ini, maksudnya aneh tapi pas di leher. Pas di leher ya. Iya, jadi yang masak semua itu kita tapi sekarang sudah ada 3 orang kasihan. tapi kita tetap rasanya itu iya. tidak kita tinggalkan. Misalnya orang yang masak, yang bantu-bantu kita masak harus kita ada di situ. Iya, tetap itu rasa, maksudnya yang tetap saya yang kasih bumbu. Kita yang kasih bumbu. Tapi tidak merasa ini Jeki, karena kan banyak sekali tuh ada nasi kuning yang yang lebih mahal, lebih enak. Kita enggak pernah merasa bahwa kayaknya nasi kuning kodong ini susah kena beli orang karena ada yang lebih bagus. Bagaimana perasaan tak kita tetap Jeki jualan atau gimana? Ya bismillah, insya Allah saya pikir beda-beda mungkin menunya orang, maksudnya beda-beda menunya, sedangkan manusia kan beda-beda punya leher. Tuh, yang bagi saya yang di sana enak tapi belum tentu pelangganku bilang enak. Iya, masing-masing ada rezekinya dan ada pelanggannya ya. Rata-rata pembeli tak itu malam hari kebanyakan anak muda kah atau? Kalau mungkin pembeli itu orang bertanya, kenapa pembeli tak rata-rata laki-laki? Oh, iya. Boleh dihitung mungkin kalau perempuan. Iya, ketika malam itu Karena memang jam 1 itu ke bawah sampai jam 3 itu. Saya sampai biasa bertanya dari mana saja ini orang. Iya, rata-rata laki-laki yang lapar, harganya 10.000 ini, kenyang meki. Kalau 10.000 dapat ayam, telur, atau ayam saja. Ayam, tempe, mie sayur 10.000. Nyaman. Nanti mau ini kecuali dicoba-coba. menambah menu kayak nambah ayam udang baru 15 atau ayam sama cumi 15. Iya, jadi itu rasa yang harus selalu dipertahankan ya. Dia, terus Mama Nita tiap malam juga di situ? Tiap malam. Karena maksudnya saya rasa dipertahankan. Kalau dari rumah kan kita pada saat masak itu rasa dipertahankan. Kedua juga kalau di warung walaupun di pinggir jalan tapi kebersihan. Kita utamakan kebersihan. Bagus kan, alhamdulillah sekarang maksudnya sudah ada yang bantu jualan. Jadi saya bilang secapek apapun kita jangan perlihatkan capek kalau di pembeli, di pelanggan. Di pelanggan. Iya, jadi tetap dilayani ya. Luar biasa ini dari jam 4 sore. Jadi kita sudah jualan jam 4 sore di Pengayoman ya. Sampai jam 4 subuh. Luar biasa. Iya, jadi Mama Nita sendiri sudah merasa bahwa nasi kuning viral Mama Nita ini sudah sukses atau belum? Kalau
bersyukur, mungkin sudah bersyukur, tapi kalau dibilang sukses Iya. belum karena Iya. saya masih di pinggir jalan. Belum Tapi itu yang nasu ke orang di pinggir jalan. pernah sih masuk di ruko, pernah juga membuka itu warung 24 jam. Iya, dari pagi. Sudah mencoba, Iya. sudah mencoba. Sudah kalau kembali mungkin rezeki dengan tempatnya. Kalau sudah masuk ruko itu sudah 6 bulan sampai saya rugi berapa puluh juta karena pembeli yang menengah ke bawah itu tidak ada, kasihan. Iya. Tidak ada yang masuk. Tidak mau, malu-malu itu biasa orang masuk Iya. di ruko. Karena bilang dari cantik dulu tempatnya. Nah, terus Jadi saya di situ sudah mulai kayak hampir gulung tikar. Lebih baik yang dia lagi umum, lagi viral sekarang, yang itu kayak warkop. iya. Saya pernah mencoba di Goa. Oh, jadi bukan cuman di Pengayoman terus Ki, berpindah-pindah Ki juga ini. Mencoba cabang-cabang. Iya. Tapi bukan cabang nasi kuninita yang saya maksudnya minuman kayak ini warkop. Orang lagi viral, sedangkan kita ini sudah banyak teman. Misalnya nongkrong ngopi. Saya buka juga itu pada saat di Goa itu 24 jam juga saya buka. Tapi ternyata saya perhatikan untungku itu dari Pengayoman itu lari ke warkop. Oh, itu terus jadi ditambah modalnya. Iya, Artinya mungkin bukan bidanku. mencoba untuk membuka cabang ya, tapi Iya. ternyata tidak apakah tidak rezekinya tidak di situ. Iya. Terus ditutup. Tutup dan rugi. Iya, akhirnya jadi memang rezekinya di situ di nasi kuning. Iya, betul, kalau viral. dibilang iya. Kalau Aman dibilang itu. iya, karena sebanyak sekali sih ya maksudnya sarang. Kenapa ndak buka cabang? Kenapa ndak buka ruko? Tapi saya biasa bilang Bismillah. Mungkin kalau di pinggir jalan tetap ya rezeki. Iya, karena memang begitu, Bu. Kalau biasa kan kita mau makan ini, saya sendiri nih, deh cantik dulu di tempat, nah deh malu-malu kayak kalau kita lihat, kayaknya enak ini di sini pinggir jalan. Yang penting kebersihan yang diutamakan. Iya, jadi bagaimana perasaan Mama Nita sekarang ini jadi viral ini nasi kuning? Apalagi kulihat gitu di Instagram, termasuk makanan kuliner favoritnya Makassar yang terenak. Alhamdulillah, jujur jatuh air mata, ndak sengaja, maksudnya ndak kebayangan sih, maksudnya ndak terbayang akan seperti itu. Yang saya ingat itu, yang tahu juga keluarga aku itu di kampung, oh Mama Nita cuma penjual nasi kuning. Iya. Ya maksudnya tanggapannya itu kalau nasi kuning orang yang bagaimana sih? Maksudnya, tapi nasi kuning viral tahu. Terus nasi kuning itu yang 3 menu, ayam, tempe, mie, sayur. Baru nggak mungkin seviral itu kalau nasi kuning sih. Jadi apa resepnya? Biasa dia telepon apa yang kau jual, kenapa bisa viral begitu? Datang makan di sini lihat Ki. Terus ya Alhamdulillah, karena mungkin kalau dibilang jujur kayak kita saja undangin kayak begini, jujur 2 hari saya jatuh air mata. Saya tadi sempat pakai baju, ya Allah. Nita terjadi ini kan Nita. Iya, terjadi. Nggak ada yang tidak mungkin, Mak. Iya. Sama juga halnya kehidupan. Akhirnya dia bilang jalan, Mak, Bismillah insya Allah. Jadi pas di mobil dia bilang deg-degan, Mak, enggak. santai. Ini banyak penonton tak ini Mama Nita ini. Jadi sekarang ini Pro 4 RRI Makassar lagi dialog UMKM. Nah, jadi pendengar yang biasa makan di tempatnya nasi kuning Nita, sampai Pasar Segar. Ini ownernya. Saya ketemu langsung, beliau sangat sederhana, terus apa adanya Ibu ya. Jadi biasanya kan ada perasaan banyak mini uangku, banyak viral mah ini. Ada ndak pernah timbul sifat wah gengsi mah ini begini? Alhamdulillah belum pernah ada muncul di hati saya. Belum pernah, tapi yang saya minta memang mudah-mudahan tidak. Karena perasaan saya justru biasa yang orang yang mau rubah penampilan saya, tapi saya bilang saya tidak bisa rubah, inilah saya, ini yang apa adanya saya. Kalau dibilang teman-teman lingkungan saya biasa yang Mak Nita rubah, masa kita seorang bos begini.
tapi inilah karakter saya, ini yang sederhana ini. Kalau memang kau tidak berteman dengan saya dan dengan penampilan saya ya jangan Mi, karena berarti kau tidak terima saya. Iya, segala kurang aja. Iya. Nah, memulai karir, apa-apa yang ada persiapan-persiapan yang Mama Nita pikirkan, apa saja itu, Kak? Kalau mungkin dimulai itu, maksudnya kita siap rugi. Siapnya rugi itu Bismillah, insya Allah sudah. Pasti kan kalau dibilang memulai itu pasti kan tidak langsung ada, palingan 2-3 bulan 4 bulan baru kita kelihatan ada hasil. Jadi kalau memang juga saya kalau mau membuka cabang selalu berjalan dia 6 bulan itu baru saya lihat ada tidak hasil. Kalau tidak ada hasil baru berhenti ya. Iya, jadi terus kebutuhan yang Mama Nita sendiri yang mesti harus dimiliki nih selama jualan nasi kuning ini, ada mungkin kebutuhan yang memang saya harus seperti ini supaya viral, supaya pelanggan saya puas. Iya. Kalau mungkin yang kita bilang itu harus kebutuhan supaya viral. Ide-ide saya maksudnya bagaimana caraku supaya menambah lagi menu lain. Seumpama yang biasanya 18, akhirnya saya bagaimana caranya supaya tambah viral lagi, menambah kayak ikan kering kah atau racak mangga. Karena kan itu nasi kuning harus tongi sesuai dengan lauknya. Iya. Kebiasaan tidak cocok tidak nyambung. Iya. Bagaimana itu caranya? Tumis kangkung atau racak mangga itu kan pasti orang bilang aneh. Iya, itu nasi kuningnya tidak. Tapi ada kita siapkan itu. Ada. Tumis kangkung atau racak mangga pasti kan orang bilang justru saya biasa yang ketawa sama pelanggan. Kalau dia minta racak mangga atau tumis kangkung dengan nasi kuning, saya bilang tidak salah Pak. Iya. Dia bilang sesuai dengan leher. Iya, sesuai dengan leher. Terus tambah ikan keringnya. Iya. Tapi tidak sediakan memang nasi putih enggak? Ada sedia. Ada sedia nasi putih yang ingin makan nasi putih ya. Iya. Jadi memang kebutuhannya harus selalu membuat ide-ide yang baru ya. Iya. Luar biasa. Apa yang jadi kalau bekerja di bidang usaha ini ya Mama Nita, apa yang paling jadi musuh terbesar ini selama jadi pebisnis ini? Biasa kan coba ada ini saya kuhindari nih. Iya. Kalau musuh terbesar mungkin gimana bilang di sini. Gak apa-apa. Ini jadi inspirasi para pedagang UMKM yang mau tongi kodong bangkit. Jadi tidak langsung viral. Ada fase, ada hal-hal yang mesti kita tidak mau Kak deh kalau ada begini ini tidak bisa Kak saya kalau seperti ini. Iya. Kalau jujur di fase terberat itu maksudnya tantangan anunya, maksudnya bagaimana takutnya. Ya cerita. Nggak apa-apa menangis itu nah lihat semua itu bahwa Dede Mama Nita nggak langsung begini ya. Apa itu paling yang tidak bisa sekali kita musuh terbesar tak? Ucapannya orang kalau dibilang dari mana ambil ilmu, kenapa banyak pembeli? Ya. Jadi memang sekarang pikirannya orang kalau viral ada sih dengan ya. Ada yang biasa WA. Iya, saya tidak sempat memikirkan jawaban tak seperti ini, Kak Nita. Jadi apa yang jadi jujur itu kalau lagi antri pembeli. Jujur ada perasaan saya cepat bungkuskan mereka supaya tidak antri. Jadi pelayanan ini yang sebenarnya. Jadi saya tidak mau terlalu lama pelangganku menunggu karena makin lama kan makin banyak. Iya. Jadi saya bagaimana caranya supaya pelanggan itu tidak terlalu lama menunggu, supaya tidak terlalu yang namanya juga sesama penjual tidak enak kan ada bahasanya. Karena jujur ada yang langsung Mama Nita ambil dia dari mana? Mama Nita pakai apa yang saya cuma bilang pakai dalam dengan Bismillah. Akhirnya jadi kita hibur diri sendiri dengan sembarang dibilang. Ya jadi luar biasa sekali. Ini kan resepnya dari Mama Nita sendiri tuh
persiapannya rasanya harus Iya, dipertahankan, iya. kebersihan ya itu utama sekali ya. Terus pelayanan memang biasa kalau lambat gitu kan biasa orang. Terus ini juga Mama Nita biasa kan kalau dibungkus ini biasa ada mie kurang anunya, kurangi lauk ininya, bagaimana itu kita Kalau jujur saya perhatikan yang begitu. saya siap terima kritikan, maksudnya apapun itu pelangganku selalu saya bertanya komplain Ki, maksudnya jawab Ki, kalau umpama karyawan baru kan biasa sedikit dia kasih, akhirnya besok Bun kemarin saya beli tidak ada racak mengganya Bun, kemarin sedikit nasinya, saya langsung bilang oh kalau memang begitu langsung tanya, tidak apa-apa saya di sini terima, maksudnya terima masukan, terima kritikan, itu lebih bagus, jadi supaya maksudnya kita tidak pindah, akhirnya kasihan mereka juga pelanggan memang langsung kritik, Bunda pegawai itu cuma kasih sedikit, sedikit di sambelnya, sedikit kiminya ya. banyak tong ini kisah sedihnya ini jadi viral, nasi kuning viral di Pengayoman itu ndak langsung ada seperti itu ya. Jadi memang banyak tantangan, bahkan ada yang langsung WA Kidi langsung sama juga yang pas lagi viral-viralnya ada juga yang WA kita bayar berapa. Iya, terus apa yang kita jawab itu? Alhamdulillah saya tidak bayar, saya cuma bayar maksudnya pelayananku pada saat mereka datang di warung. Mungkin dia lihat muka saya sedih, saya bilang begitu. Diundang lagi saja di sini orang bertanya, kita bayar berapa? Tidak ada bayar kok dong. Iya, malah orang kita bayar berapa? RRI tidak terima bayaran. Jadi memang kami itu ada dialog UMKM. Itu setiap ini kan juga program pemerintah juga ya untuk menaikkan UMKM di masing-masing daerah, masing-masing kota di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan saya ketemu Mama Nita di Pantai Losari. Sebenarnya saya jujur Mama Nita saya belum pernah coba nasi kuning tak. Oh, nanti dikasih coba nih. Iya, tadi malam itu suami saya bilang harus coba dulu makanannya karena besok mau ketemu. Tapi jam 12 malam nih. Jadi saya masih ada itu kalau jam begitu jam 1. Saya pikir itu sudah sampai jam 12, ternyata sampai jam 4 subuh. Iya. Sebentar ini mana itu Bunda bawa ke sebentar. Iya, kita baca dulu di kolom komentar ini Mama Nita banyaknya ini paling nota pelanggan tak ada dia wih keren ya. Arsya Alfarisi, owner nasi kuning Mama Nita terbaik kata ya Nur Anas. Ini pelanggan semua ini kayaknya. Iya. Nah terakhir Mama Nita, apa yang menjadi harapan tak ini untuk ke depan untuk dia UMKM dulu ini untuk yang berjuang jualan, ada yang mungkin disampaikan? Iya. Kalau mungkin harapan maksudnya harapan untuk ke depan. Iya, nasi kuning terus ada saran untuk para yang berjualan UMKM. Iya. Kalau harapan saya semoga maksudnya lebih tambah viral dan semoga dikasih ilmu lagi yang menambah menu dengan tetap rasa. Dipertahankan dengan kalau yang sesama saya penjual yang saya selalu kasih juga masukan. Jangan itu terus. Kalau bisa, jujur saya selalu kasih saran yang di samping-samping saya. Bikin juga yang lain kayak masak ikan atau ayam kan bisa diubah menjadi 5 macam masakan. Iya, baru kan kupikir selalu ku sampaikan biar ki yang 1 meter berjarak tetap rezeki. Iya, pasti akan habis ya. Iya. Bagaimana caranya kita diberitahukan kepada pendengar agar bisa bertahan jualan UMKM dan selalu percaya diri? Ada mungkin yang bisa disampaikan? Iya. Bingung ya, karena maksudnya saya cuma mengalir seperti air. Mengalir seperti air. Dan bismillah. Karena biasa saya mau saya seperti ini, tapi tiba di masa tidak seperti itu. Jadi saya rasa yang diambil itu bismillah, tawakal, yang jelas kita berjalan seperti air.
Iya, mengalir seperti air. Iya. Terus selalu berpikir yang positif ya Kak ya. Iya, jadi itu tadi yang saya selalu terngiang-ngiang ini, bahwa sebelum keluar jualan, Bismillah, Mama Anita selalu berprinsip bahwa habis gini jualanku. Iya. Sebelum melangkah itu sudah Bismillah, insya Allah habis. Jadi harus positif ya. Iya. Sebelum jualan harus positif dulu. Iya, baik, terima kasih Mama Anita. Aduh, luar biasa ini, tidak dirasa hampir 1 jam juga. Saya juga terima kasih sudah diundang. Iya, terima kasih banyak Mama Anita sudah hadir di RRI Makassar dalam Dialog UMKM. Dan apa yang mau disampaikan kepada pelanggan tak ini, datang ke makan nasi kuning. Di mana lokasi tak Kak? Jalan Pengayomang, samping Pasar Segar, depan Hotel Abadar. Iya, jadi di situ dari jam berapa dibukanya? Jam 4 sore sampai jam 4 subuh. Jam 4 sore sampai jam 4 subuh. Iya, ada 22 menu. 22 menu. Iya, pokoknya kalau mau makan nasi kuning, ada yang tidak suka makan ayam, bisa tempe atau ikan ada ya Kak ya? Ada ikan, ada ikan teri, pokoknya macam-macam menunya ya. Iya, baik, terima kasih Mama Anita kehadirannya. Terima kasih semua yang ada di kolom komentar. Yang ada di kolom komentar hari ini insya Allah gratis. Yang ada di kolom komentar gratis hari ini. Makan di warung Mama Anita sama anu kudu tawa juga teknisi. Yang ada di kolom komentar, capture maki, data maki di Mama Anita ini saya tadi komen di Pro 4 RRI Makassar. Terima kasih Mama Anita kebersamaannya, dan sukses Ki selalu. Amin. Warung Mama Anita, dan mudah-mudahan apa yang diinginkan semua bisa berjalan dengan baik. Amin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.